Kisah kekuatan ayat Allah hingga menundukkan orang-orang kafir Quraisy. Sahabat Termuvi Islami, berbagai tekanan dan serangan yang dilancarkan orang-orang kafir Quraisy terhadap umat muslim membuat suasana semakin memburuk. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit tersebut, Allah menurunkan surat Al-Kahfi sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, Allah juga menurunkan surat Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Sebagaimana Allah berfirman, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sahabat Termuvi Islami, Rasulullah mengetahui bahwa Asyamah An-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah adalah seorang raja yang adil. Tidak akan ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Maka beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melarikan diri dari cobaan untuk menyelamatkan agamanya. Sejumlah sahabat yang hijrah pertama kali ke Habasyah, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini, ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Sahabat Termuvi Islami, pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Rasulullah keluar dari Masjidil Haram, yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Rasulullah berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya. Biasanya mereka memaksa sebagian di antara mereka untuk jangan mendengarkan akan Al-Quran. Namun kali ini, ketika Rasulullah melantunkan bacaan surat tersebut, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka diam terpesona menyimak isinya, dan semua orang hikmat mendengarnya, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka serasa terbang. Akhirnya, beliau membacakan ayat yang terakhir, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Maka mereka pun sujud, dan tak seorang pun mampu menguasai diri. Mereka semua merunduk dalam keadaan sujud.